Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Firda Rizalina, NIM 1921 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi meringkas pembicaraan. Kalian pasti penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Sebelumnya, kita perlu tahu nih, apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi itu merupakan suatu proses penyampaian pesan ataupun informasi kepada orang lain. Nah, komunikasi ini ada banyak sekali macamnya teman-teman. Salah satunya ialah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi dari pesan yang disampaikan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam komunikasi interpersonal, kita diharapkan memiliki kemampuan untuk mendengarkan, memberikan umpan balik, membujuk, mengelola konflik, dan juga meringkas pembicaraan supaya tidak bertele-tele. Itulah mengapa penting untuk kita memiliki keterampilan dalam meringkas pembicaraan. Seperti halnya pembicara yang harus mampu mengalokasikan waktu untuk meringkas poin-poin dalam pembicaraan sehingga dapat mempermudah lawan bicara atau pendengar untuk menerima informasi atau pesan yang kita sampaikan sehingga mereka dapat menerima pesan dengan baik. Lalu, apa saja fungsi dari meringkas pembicaraan? Nah, jadi fungsi meringkas pembicaraan ada 5. Yang pertama ialah untuk memperoleh atau mendapatkan poin-poin dari pembicaraan. Terkadang, klien menceritakan banyak hal kepada konselor di luar topik pembicaraan. Akhirnya, hal ini menyebabkan konselor bingung dan juga tidak konsentrasi dalam pembicaraan. Oleh karena itu, perlu adanya teknik meringkas supaya konselor kembali konsentrasi pada topik awal. Yang kedua ialah mendorong untuk eksplorasi lebih dalam, di mana seorang konselor harus mampu menggali isi hati dari kliennya. Konselor bisa mengeksplor secara perlahan dari berbagai sisi, baik dari pikiran, pengalaman, dan juga perasaan. Lalu yang ketiga ialah membantu dalam menentukan arah bicara. Sama halnya dengan poin yang pertama tadi, seorang konselor harus mampu memiliki keterampilan dalam meringkas pembicaraan. Hal ini tentunya akan membantu konselor dalam memberikan solusi atau arah yang tepat dalam pembicaraan tersebut. Yang keempat ialah menunjukkan minat dan memberikan waktu istirahat bagi lawan bicara. Maksud dari poin fungsi keempat ini ialah ketika klien berhasil mengungkapkan isi hatinya kepada konselor, konselor wajib merespon apa yang sudah dibicarakan oleh klien. Konselor dapat menerapkan teknik meringkas pembicaraan dengan cara mengumpulkan poin-poin dari awal hingga akhir pembicaraan. Hal ini tentu akan membuat klien itu nyaman karena merasa dihargai, didengar, dan juga diterima. Selain itu, dengan cara meringkas pembicaraan, konselor juga memberikan waktu untuk klien beristirahat sebentar dan mempertimbangkan kondisinya setelah diberikan solusi di akhir nanti. Fungsi yang terakhir ialah untuk menjembatani isi dan perasaan, di mana konselor harus peka dan mampu menempatkan dirinya seperti apa yang dirasakan oleh klien. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengar materi tadi? Pasti teman-teman tertarik untuk belajar meringkas pembicaraan kan? Tentunya iya dong, karena dengan meringkas pembicaraan ini dapat mempermudah kita menangkap informasi atau pesan yang disampaikan oleh orang lain melalui mengumpulkan poin-poin pembicaraan dari awal hingga akhir, sehingga membantu proses pemahaman kita dalam pembicaraan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.